Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya'lamu ma fil bar." Ay yabis al-ma'mur wal kifar minas sukan. Wan nabati wad dawabi wa ghairi dzalik. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di daratan. Ini daratan maksudnya adalah daerah yang kering. Daerah yang kering, ini tempat-tempat tinggal yang dibangun dan ditinggali. Demikian juga tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan yang berada di daratannya, yang berada di daratan ini tempat-tempat tinggal, kemudian sukan, ya sukan yang tempat-tempat tinggal, kemudian an-nabat, tumbuh-tumbuhan, wad-dawab, hewan dan manusia yang tinggal di daratan. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal bahr. Allah Subhanahu wa taala juga mengetahui apa yang ada di dalam samudra. Ya'lamu ma fihi minal hayawanat wal jawahir wa nahwi dzalik. Allah mengetahui ya hewan-hewan apa saja yang terdapat di dalam samudra. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengetahui sampai kepada mutiara-mutiara yang terdapat di dalamnya. Qala wa ma tasqutu min waraqatin ay min asjaril barri wal bahri wa ghairi dzalik illa ya'lamuha. Dan tidaklah jatuh selembar daun, ya, baik itu dari pohon yang terdapat di dalam di daratan maupun pohon yang terdapat di dalam lautan dan yang selainnya, melainkan Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Artinya selembar daun entah itu di darat ataupun dalam lautan ketika jatuh, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Ay ya'lamuha wa ya'limu zamana sukutiha wa makanahu. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui daun tersebut, kemudian mengetahui kapan dia turun dan di mana tempat dia jatuh dan tempat dia jatuh. Ini maksudnya perumpamaan sampai satu hal yang nggak penting kali ya. Nggak penting ya, jatuhnya sebuah daun. Itu Allah Subhanahu wa taala tahu. Ya, satu hal yang sangat sepele sampai itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala habbatin fi dhulumatil ard ay wala takunu habbatun fil amkinah al-mudlimah aw fi batnil ard wala radbin wala yabisin min jami'il mawjudat umuman ba'dal khusus illa fi kitabim mubin ay la yahsul syai'un min dzalika illa wa huwa maktubun fil lauhil mahfuz. Tidak ada, kemudian kata beliau, dan tidak ada satu biji pun yang berada di gelapnya bumi, biji yang mau tumbuh ya berada di dalam gelapnya bumi. La takunu habbatun fil amkinah al-muzlimah aw fi batnil ard, atau dia berada di dalam bumi. Demikian juga tidak ada sesuatu apapun yang basah maupun yang kering, ya baik yang basah maupun yang kering, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang basah maupun yang kering, melainkan fi kitabin mubin, telah tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Kitabun mubin di sini maksudnya adalah Al-Lauh Al-Mahfuz. Maksudnya apa? La yahsul syai'un min dzalika illa wa huwa maktubun fil Lauhil Mahfuz. Tidak ada sesuatu apapun yang terjadi dari apa-apa yang disebutkan sebelumnya kecuali telah tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Ya, menunjukkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang akan terjadi ya telah tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Qala wajhu syahid, ya, yang telah terjadi, yang sedang terjadi dan akan terjadi ya. Qala wajhu syahid min al-ayah anna fiha itsbata annahu la ya'lamul ghaiba illallah. Ya. Wajhu syahid dari ayat ini bahwa di dalamnya terdapat penetapan bahwa tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya ilmunya meliputi segala sesuatu dan di dalamnya juga terdapat penetapan takdir Allah dan penulisan qadar, penulisan takdir Allah dalam Lauhul Mahfuz. Ya. Jadi ilmu Allah Subhanahu wa taala bukan hanya ya meliputi perkara yang nyata, yang tampak, tapi perkara yang gaib juga diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan terjadi di masa depan, ya, kemudian tentang rezekinya seseorang, kapan terjadinya hari kiamat, itu juga diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala.
maka tidak ada satupun yang luput dari pengetahuannya Allah Subhanahu wa taala. Qala wala tahmilu min unsa wala tada'u illa bi ilmih. Kemudian dari lain yang menunjukkan luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, dan tidak ada satu perempuan pun yang mengandung dan melahirkan kecuali dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Qala li ta'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ini agar mereka mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya maha kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya ilmunya telah meliputi segala sesuatu. Ya, ilman di sana sebagaimana yang disebutkan Syekh Shalih Al-Fauzan nanti ya, dia bisa dibaca sebagai tamyiz, bisa dibaca sebagai masdar. Ya. Karena ahata itu sama dengan alimah. Jadi dia juga bisa jadi masdar. Jadi menerjemahkannya bisa dua. Ya, agar mereka mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha menguasai segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kalau dia diterjemahkan sebagai tamyiz, maka terjemahkannya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ilmunya itu meliputi segala sesuatu. Kalau dia diterjemahkan sebagai masdar atau dibaca sebagai masdar, ya wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilman, maka kita mengartikannya atau menerjemahkannya, dan sesungguhnya Allah benar-benar ya ilmu Allah itu benar, Allah benar-benar mengetahui segala sesuatu. Jadi masdarnya takkid untuk penguatan. Wa qauluhu innallaha wa razaq dzul quwwatil matin. Kemudian Allah berfirman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha pemberi rezeki dan memiliki berada di puncak kekuatan, dzul quwwatil matin. Ya, memiliki kekuatan yang berada di puncaknya. Qala wa ma tahmilu min unsa wa la tad'u illa bi ilmihi. Ay la yakunu hamlun wala wad'un illa wallahu alimun bihi. Dan tidaklah seorang wanita pun mengandung dan melahirkan kecuali dengan ilmu Allah. Maksudnya adalah ya tidaklah ada seorang yang hamil atau melahirkan kecuali Allah Subhanahu wa taala mengetahui tentangnya. Kecuali Allah Subhanahu wa taala mengetahui tentangnya. Qala fala yakhruj syai'un min ilmihi wa tadbirihi, maka tidak ada sesuatu apapun yang keluar dari ilmu Allah Subhanahu wa taala dan juga dari pengaturan Allah. Segala sesuatunya diketahui oleh Allah, segala sesuatunya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ya'lamu subhanahu fi ayyi yaumin tahmilul unsa. Maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui kapan seorang wanita itu akan mengandung. Wa fi ayyi yaumin tadha. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengetahui kapan seorang wanita itu akan melahirkan. Ya, wa nau'a hamliha hal huwa dzakarun aw unsa. Ya, dan jenis apa yang sedang dikandung oleh wanita tersebut. Apakah dia laki-laki ataupun perempuan. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau misalnya ada pasangan yang tak kunjung dianugerahi anak, ya hendaknya dia bersabar. Allah Subhanahu wa taala tahu kapan wanita, kapan istrinya itu akan melahirkan. Ya, dan tentunya Allah menakdirkan segala sesuatu itu dengan hikmah. Kembali kepada pembahasan kita yang kemarin. Ya, hendaknya dia bersabar ya dan berharap pahala ya atas ujian yang menimpanya. Qala li ta'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir, agar mereka mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ya maha berkuasa atas segala sesuatu. Allamu muta'alliqatun biqaulihi ta'ala khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna. Ya. Lam di sini lam ta'lil untuk menunjukkan sebab. Ya. Sebelumnya Allah berfirman, ya Allah telah menciptakan 7 lapis langit dan yang semisalnya dari bumi. Ya, untuk apa? Lita'lamu annallaha 'ala kulli syai'in qadir, agar mereka mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha berkuasa atas segala sesuatu. Ai fa'ala dzalika lita'lamu kamala qudratihi. Allah melakukan hal tersebut, jadi menciptakan 7 lapis langit dan juga 7 lapis bumi, tujuannya agar kalian mengetahui demikian sempurnanya qudratullah,
Ya, demikian sempurnanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa anna Allaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Dan agar kalian mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala ya ilmunya itu meliputi segala sesuatu. Atau agar kalian mengetahui bahwa sesungguhnya benar-benar ilmu Allah itu mencakup segala sesuatu. Ai ta'lamu ihatata ilmihi bil asya. Fala yakhruj an ilmihi syai'un minha kainan makan. Agar kalian mengetahui ya bagaimana ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Agar kalian mengetahui bahwa ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Fala yakhruj, tidak ada sesuatu apapun yang keluar dari ilmunya kainan mankan, apapun itu. Jadi tidak ada satupun yang keluar dari ilmunya Allah. Segala sesuatu diilmui oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, wa ilman, nah ini yang kita katakan tadi, wa ilman mansubun ala tamyiz au ala masdariyah li anna ahata bi makna alima. Maka ilman di sini ya dia nasab. Bisa sebagai tamyiz, bisa sebagai masdar. Ya, tadi kita katakan kalau kita terjemahkan, kalau kita tentukan dia sebagai tamyiz, maka terjemahkannya ilmu Allah itu mencakup segala sesuatu. Kalau diterjemahkan, kalau dia diposisikan sebagai masdar, maka kita menerjemahkannya sungguh benar-benar ilmu Allah itu mencakup segala sesuatu. Ya, karena ahata itu maknanya sama dengan alima. Masdar taukid, ya. Paham ya? Jadi segala sesuatu itu tidaklah luput dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Qala asy-syahidu minal ayatain anna fihima itsbata ilmillahi al-muhiti bi kulli syai' wa itsbata qudratihi ala kulli syai'. Dari dua ayat ini ya kita dapatkan penetapan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang meliputi segala sesuatu. Jadi ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Kemudian wa itsbata qudratihi ala kulli syai'. Kedua ayat ini juga menetapkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Kemudian ayat yang terakhir yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha pemberi rezeki dan memiliki kekuatan ya pada puncaknya. Ai la raziqa, innallaha huwar razzaq, ai la raziqa ghairuhu. Makna bahwa Allah itu adalah Ar-Razzaq, bahwa tidak ada pemberi rezeki kecuali hanya Dia. Tidak ada pemberi rezeki kecuali hanya Allah. Alladzi yarzuqu makhluqatihi wa yaqumu bima yuslihuhum wa huwa katsirur rizq wasi'uhu fala ta'budu ghairahu. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rezeki kepada makhluk-makhluknya, kepada seluruh makhluk-makhluknya. Dan Allah Subhanahu wa taala pula yang mengurusi kemaslahatan mereka. Maka Allah katsirur rizq adalah yang maha banyak rezekinya, wasi'uhu ya, dan juga yang luas ya rezekinya. Fala ta'budu ghairah, maka janganlah kalian beribadah kepada yang selainnya. Karena satu-satunya yang memberikan rezeki kepada para makhluk hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dialah yang layak untuk disembah satu-satunya. Tidak ada yang selain Allah yang berhak untuk disembah. Makanya kaidah yang sering disebutkan oleh para ulama, tauhidur rububiyah yastalzimu tauhidah al-uluhiyah. Tauhid al-uluhiyah itu memberikan konsekuensi tauhid al-uluhiyah. Tauhid al-rububiyah memberikan konsekuensi tauhid al-uluhiyah. Artinya ketika Allah dengan rububiyahnya, Allah menciptakan, Allah mengatur segala sesuatu, Allah menciptakan segala sesuatu, Allah memberikan rezeki kepada semua makhluknya, maka dengan demikian layaklah Allah Subhanahu wa taala menjadi satu-satunya yang disembah, menjadi satu-satunya yang diibadahi. Ya.
Sekarang kita tanyakan kepada kaum musyrikin yang mereka memiliki banyak sekali ya sesembahan-sesembahan. Kita tanya, apakah sesembahan Anda yang memberikan rezeki? Ya, saya mereka mengatakan tidak ya. Bahkan bagian sesembahannya itu mendapatkan rezeki ya. Berbeda dengan kaum muslimin yang beribadah kepada Allah. Tidaklah kita beribadah kecuali kepada yang benar-benar memberikan kita rezeki. Tidak ada selain Dia yang memberikan kita rezeki. Makanya ajaran Islam itu sangat logis. Sangat logis. Qala dzul quwwatil matin. Dzul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan. Ai sahibul quwwa at-tamah alladzi la ya'tarihi dha'f. Arti dzul quwwah maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuatan yang demikian sempurna yang tidak akan ditimpa kelemahan. La ya'tarihi dha'f. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan ditimpa kelemahan. Kemudian al-matin, sangat kuat. Ai al-balighu fil quwwah wal qudrati nihayatahuma, yaitu yang mencapai kekuatan dan kekuasaan pada puncaknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki puncak kekuatan dan kekuasaan. Fala yalhaquhu fil af'alihi masyaqqatun wala kulfah wala ta'ab. Maka dalam perbuatan-perbuatan Allah, dalam fi'il-fi'ilnya Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak ditimpa ya kesulitan, beban dan keletihan. Jadi tidak ada sesuatu pun yang sulit bagi Allah, tidak ada sesuatu apapun yang beban bagi Allah, dan tidak ada sesuatu apapun yang ya meletihkan Allah Subhanahu wa taala. Wal matanatu maknaha asyiddatu wal quwwah. Matanah itu maknanya adalah asyiddah wal quwwah. Kekuatan ya. Kekerasan dan kekuatan. Asyiddah artinya syiddah wal quwwah artinya kekuatan yang sangat luar biasa. Itu makna al-matanah. Qala asyahidu minal ayatil karimah anna fiha isbata ismihi ar-razzaq. Maka dalam firman Allah, innallaha huwa razzaq dzul quwwatil matin, di dalamnya terdapat penetapan nama ar-razzaq. Ar-razzaq merupakan salah satu dari Asmaul Husna. Qala wa wasfahu bil quwwati at-tammati allati la ya'tariha dha'fun wala ta'bun subhanahu wa ta'ala. Demikian juga di dalam ayat ini terdapat pensifatan al-quwwah kepada Allah Subhanahu wa taala, al-quwwatul ammah, al-quwwatu tammah, ini kekuatan yang sangat sempurna yang tidak ditimpa oleh kelemahan dan keletihan Subhanahu wa taala. Wa fiha, demikian juga wa fiha al-istidlalu ala wujubi ibadatihim wahdah la syarikalah. Dan di dalam ayat ini juga terdapat istidlal ya tentang wajibnya beribadah kepada Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Ya. Dari mana istidlalnya? Bahwa tidaklah ada yang layak untuk diibadahi melainkan dia harus memiliki sifat yang sempurna. Sempurna rezekinya, sempurna kekuatannya. Maka dengan demikian, karena Allah Subhanahu wa taala memiliki kesempurnaan dalam pemberian rezeki, di mana rezekinya meliputi segala sesuatu, demikian juga Allah memiliki kekuatan yang sangat luar biasa berada di puncaknya, maka apa? Satu-satunya yang layak untuk diibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah pada pertemuan esok hari kita masuk ke dalam pembahasan ya as-sam'u wal basaru lillahi subhanahu wa ta'ala, serta al-masyiah wal iradah lillahi subhanahu wa ta'ala insyaallah. Kalau masih ada waktu kita lanjutkan. Baik, nakif ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.